Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan penuh hati iradahnya lah kita bisa berkumpul di tempat hari baik, yang mana setiap bulan kita buat acara arisan keluarga, dan selawat beriringan salam sama-sama kita kirimkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Banyak-banyaklah kita berselawat, apalagi ini bulan Rabiul Awal, karena selawat itulah yang akan menyelamatkan kita di yaumil akhir kelak. Dan juga dengan banyak berselawat kita selamat daripada pertanyaan di alam barzakh. Yang saya hormati abang-abang kami di sini, ahli baik, telah mengundang kita di tempat ini. Seperti biasanya kita sebelum kita buat acara tahlil untuk berdoa kepada almarhum almarhumah dan keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Ada yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwasanya arisan keluarga kita udah 39 kali sudah pertemuan. Alhamdulillah kita masih tetap semangat, masih bergerak seperti biasanya, yang mana setiap bulan minggu terakhir telah kita siap-siapkan diri untuk berangkat ke acara silaturahim arisan keluarga. Semoga apa yang kita buatkan di setiap hari Ahad mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan, ada sedikit pesan dari guru kita, bahwasanya minggu depan kita diundang oleh guru kita Isanuddin acara Maulid di Mahat Mahdi Dunia Rajul. Seperti biasa acara dilanjutkan dengan ilmu agama maupun fikih, dan juga sekaligus dengan tahdir dan dengan doa kepada guru kita Isanuddin mempersiapkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami muliakan pada sahibul bait yang telah menyediakan tempat
juga berupa kenduri yang telah kita cicipi. Mudah-mudahan diberikanlah balasan berupa pahala oleh Allah kelak di yaumil kiamah. Takdim al-ikraman kepada ketua dan kepada semuanya orang-orang tua kami, baik dari bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya maupun adik-adik. Mudah-mudahan sebagaimana pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul kelak yaumil kiamah, kita harapkan sama Allah dikumpulkan kita juga di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang sangat singkat, jadi langsung saja pada hari yang berbahagia ini kita akan menjelaskan sedikit, yaitu yang fardu di dalam sembahyang, yang fardu di dalam sembahyang, ataupun bahasa lainnya rukun sembahyang. Jadi di dalam istilahnya fikih, fardu, wajib, rukun itu sama artinya. Ditanya orang mana yang rukun, mana rukun sembahyang, 13 perkara. Ditanya orang mana yang fardu dalam sembahyang, 13 perkara juga. Mana yang wajib dalam sembahyang, sama juga 13 perkara. Kecuali pada ibadah haji itu berbeda. Kalau ibadah haji, rukun dengan wajib haji itu berbeda. Kalau rukun ditinggalkan di ketika kita melakukan ibadah haji, maka ibadah haji kita tak sah. Mesti harus datang sekali lagi. Tetapi yang kita tinggalkan itu wajib haji, sah sajanya ibadah haji kita, tetapi wajib haji itu digantikan dengan dam. Dam itu bermacam-macam kesalahan yang kita buat. Jadi sebelumnya masuk sembahyang itu namanya syarat sah sembahyang. Sebelum masuk namanya syarat. Syarat sah sembahyang salah satunya menutup aurat. Itu syarat. Bagi laki-laki baina surah wa rukbah, di antara pusat dan lutut. Pakainya pakaian, baiknya sarung ataupun celana yang menutup di antara pusat dan lututnya, itu sudah sah sembahyangnya. Jadi kalau tak pakai baju sembahyang, sah nggak sembahyangnya? Sembahyangnya sah, cuma hukumnya makruh, tidak ada. Nah, biasa kan ada bapak-bapak siap mandi pakai langsung sarung sembahyang, ada pakai peci tidak ada, baju tidak ada, langsung kayak gitu sembahyang. Sahnya sembahyang, tapi adabnya tidak ada, hukumnya makruh. Perbuatan makruh dilakukan di dalam sembahyang mengurangi pahala sembahyang. Yang perempuan di dalam salatnya yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kalau di luarnya sembahyang, sebenarnya kalau mazhab kita Imam Syafi'i itu semuanya wajib ditutup pakai cadar. Cuma di Indonesia umumnya mengikuti mazhab Malik, ada menutup aurat di luar sembahyang bagi perempuan. Jadi mazhab Malik dia boleh terbuka wajahnya. Kan? Dan juga ada syaratnya sah sembahyang, yaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar, serta suci daripada najis. Baik pakaian, baik tempat itu mesti suci. Makanya kata suci itu lebih khusus dibandingkan bersih. Kadang-kadang pakaian itu bersih tapi belum tentu suci. Wangi lagi pakaian kita pakai parfum, tapi belum tentu suci. Kan?
Dan selanjutnya wajib juga dilakukan sebelumnya sembahyangnya itu dadanya itu menghadap kiblat, menghadap ke arah kiblat, ke arahnya kiblat. Kalau posisinya kita di sini berarti ke arah barat, berarti kita menghadap ke barat. Itu wajib, ya. Dan setelahnya kita melakukan semuanya cukup syarat, sudah cukup semuanya syarat, baru kita berdiri di dalam sembahyang. Akan disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa rukun sembahyang itu ada 13 perkara. Ini kita jelaskan dengan secara singkat saja karena waktu sangat singkat. Pertama adalah niat. Pertama niat. Niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Kapan dilafazkan niat? Bersamaan takbiratul ihram. Kalau niat dari rumah hendak melakukan sembahyang ke masjid, itu kita jadikan niat untuk sembahyang, tidak sahnya sembahyang. Kenapa tidak sahnya sembahyang? Kita melakukan rukunnya sembahyang di luar sembahyang. Jadi yang niat yang kita di rumah itu bukan niat namanya, cita-cita hendak pergi ke masjid untuk sembahyang. Kapan kita berniat? Di ketika takbiratul ihram. Allah, hati kita meniat. Apa yang kita niatkan? Itulah sembahyang yang hendak kita lakukan. Yang wajib di dalam niat itu kasat, ta'arat, ta'id. Itu 3, itu yang wajib. Menyebutkan sengaja aku salat. Sengaja aku salat. Fardu ta'arat. Ta'id menentukan sembahyang apa yang hendak dilakukan. Itu yang wajib 3. Jadi ketika kita takbiratul ihram sudah masuknya sengaja aku salat fardhu maghrib, itu sudah sahnya niat bagi kita. Jadi sudah sah niat untuk sembahyang maghrib. Walaupun tidak sempat meniatkan 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Karena 3 rakaat itu sunnah disebutkan. Kenapa? Karena dengan menyebutkan maghrib itu sudah pasti 3 rakaat. Tidak mungkin 4. Cuma kalau memang sanggup kita datangkan dengan sempurna niat di ketiga takbiratul ihram, itu lebih afdal. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Mengucapkan waktu ini rukun qauli. Dikatakan mengucapkan, menglafadzkan mesti dengan mulut dan mesti harus benar. Allahu Akbar. Tak boleh diucapkan ini sembahyang. Kok tadi ucapkan takbir ada dalam hati, ya, ini tak sah. Mesti diucapkan dengan mulutnya. Allahu Akbar. Dan bacaan yang dibacanya itu mesti benar. Tidak boleh sedikit pun salah. Nah, yang dipanjangkannya pada Allah. Tetapi kalau dipanjangkannya pada bahar, nah ini salah. Sembahyangnya tak sah. Karena dia rukun. Bedanya takbir intikalat. Takbir untuk sujud. Lepas itu takbir untuk ruku. Takbir bangun dari sujud. Itu takbir intikalat. Salah pun tak ada masalah. Karena itu hukumnya sunnah. Namanya takbir intikalat, berpindah dari satu rukun kepada rukun lain. Tetapi takbir mulainya sembahyang itu mesti benar bacaannya. Allahu Akbar. Kan? Ini batal sembahyang. Langsung. Adapun dia membaca ada qalqalah. Allahu Akbar.
pakai kalah di huruf kaf. Ini pun salah bacaannya, sembahyang langsung tidak sah. Tapi kalau seandainya dia tak tahu, kenapa tak tahu? Karena dia tidak ada tempat belajar. Belajar menyebutkan kenomedan pun apa ini? Ya kan? Jadi tak tahu bahwa bacaan yang benar kayak mana, tak tahu karena dia jauh tinggalnya dari tempat orang yang mampu memberi ilmu. Ya, dia salat pakai bacaan yang salah. Selama dia salat karena tidak ada tempat belajar, karena jauh dengannya, sembahyangnya dianggap sah. Tapi yang sangat kita sayangkan, posisinya kita salah baca, rumah kita berdempetan dengan pesantren, rumah kita berdempetan dengan orang-orang yang cerdas ilmu agama. Ini sembahyang kita juga tidak akan sah. Ini hantah lagi cerita. Habo serayung ng pesantren rumah itu, olehnya bacaan kita nyo hana dayak upah. Masalah hampah hidup tak upah, yang Allah memaafkan. Tak upah tetap bina. Setiap hari memperbaiki bacaan kita, cuma Allah belum memberi bacaan kita bagus. Belum jak tetap bina. Bacaan yang salah karena sedang belajar itu dimaafkan Allah. Tetapi membiarkan selalu dengan kesalahan, tidak memperbaiki, ini bacaan yang membuat sembahyang kita akan tidak sah. Ini bahaya. Nah, belajarnya wajib. Makanya jemaah dalam sabohan diminta dalam saboh hadis, yaitu ibadat selain daripada pengajian itu yang paling besar pahalanya. Tidak ada melainkan duduk di dalam majelis taklim. Dalam majelis taklim itu paling besar pahalanya dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Kenapa? Karena dengan belajar itu akan sah ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Guru majelis alim afdalu min alfi rakaah. Hadir dalam majelis taklim, dalam tempat pengajian seperti kita hari ini, sebentar saja kita duduk, itu melebihi pahala diberikan oleh Allah daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat sunat sembahyang Fardhu. Dia berdoa kan? Berdoa dah betul tambah mentol. Tapi banyak beberapa rakaat sembahyang tak lakukan nyoh barang dah muat tambah mentol dah betul dalam ide dan tak pulih dah. Tapi untuk melakukan sembahyang yang tak ada yang wajib karena mantap berat nafsu tanya kepada dunia yang tidak ada manfaat sedikit pun untuk akhirat. Dan mulu anaknya punya apa kan? Yang kedengaran. Ditanya lewur Ustaz, kenapa mesti niat itu bersamaan takbiratul ihram dilakukannya? Karena kalau tak dilakukan niat itu bersamaan takbiratul ihram, sungguh niat itu sudah di luar sembahyang. Kenapa? Karena takrifnya sembahyang, definisinya salat menurut istilah, perkataan, kelakuan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Kalau dilakukan niat di luar takbir berarti sudah melakukan niat di luar sembahyang. Makanya mesti niat itu bersamaan dengan takbir. Supaya apa? Supaya masuklah niat itu di dalam sembahyang. Karena takrifnya itu dimulakan dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Mula-mula haram melakukan hal yang sebelum sembahyang itu setelah takbir. Sebelum takbir masih boleh minum, sebelum takbir masih boleh ketawa, sebelum takbir masih boleh berbicara. Di ketika takbir haram itu kita ucapkan, itu semuanya sudah diharamkan. Bergerak berturut-turut 3 kali diharamkan. Nah, itu maksudnya takbir haram.
Takbiratul ihram dia takbir haram. Setelah diucapkan, haramnya dilakukan perkara sebelum takbir. Perkara sebelum takbir apapun boleh, ya kan? Minum boleh, makan boleh, ucap ngomong boleh, terserah apapun kita lakukan boleh. Tetapi setelahnya diucapkan takbir ihram, maka diharamkannya untuk kita lakukan. Dah. Yang ketiga berdiri. Yang ketiga rukun sembahyang itu berdiri. Berdiri itu adalah wajib. Kapan yang wajib? Setelah takbir. Sebelumnya takbir, berdiri itu tidak dihukumkan wajib karena belum takbir. Nah, berdiri setelah takbiratul ihram dengan yang tegak itu hukumnya wajib ataupun fardu. Bila tak sanggup dia berdiri, boleh untuk memilih duduk. Tak sanggupnya duduk, boleh untuk memilih berbaring ataupun terlentang. Bila terlentang pun dia tak sanggup, cuma matanya saja berkedip-kedip, mulutnya tak ada bisa cakap lagi. Wajib juga sembahyang dengan isyarat. Nah, isyarat semuanya tak ada, tapi dia masih hidup dan masih sadar. Wajib salat dengan hati. Kalau dia sudah tak ada lagi bergerak jantungnya alias mati, baru tak wajibnya sholat. Baru tak wajib. Saya kadang menghidup macam anak semayang. Macam menghidup. Saya tak hati dalam dapur baik. Jadi dia bedah kamu menghidup. Tubuh ke anak semayang. Yang kubur. Sungguh sangat banyak sembahyang yang ditinggalkan. Makanya taubat itu kembalinya seseorang kepada kebaikan. Jadi dari melakukan dosa kembali dia berhijrah dia kepada tak lagi melakukan dosa. Orang yang taubat nasuha sebenarnya yang pertama dia harus menyesal benar-benar. Tidak ada sedikit pun cita-cita untuk mengulangi maksiat yang pernah dia lakukannya lagi, termasuk meninggalkan sembahyang. Contoh kali tinggal sembahyang ke di pondok, rasa menyesal cukup berat dengan sembahyang yang ditinggalkan. Kentapu ke rasa menyesalnya memang datang sendiri seperti seseorang menyesal. Contoh kita punya anak kecil, bawanya ke kedai, dia minta jajan, minta es krim, nangis dia minta es krim, mak dulu es krim, mak. Karena kita kan sayang, kita belikan es krim, takutnya dia demam nanti sakit. Anak bilang, lepas kita bawa pulang ke rumah, sampai ke rumah masih dia nangis, meninggal dia. Besar nggak kita rasa penyesalan karena tak beli es krim pun dia tadi? Besar kan? Rasa yang benar penyesalan setelah melakukan dosa. Benar setelah melakukan dosa benar rasa penyesalan. Setelahnya itu bertobat, berarti selesaikan sangkutan kita dengan manusia, sangkutan dengan Allah. Kalau sangkutan dengan Allah berupa sembahyang pernah ditinggalkan, qada. Puasa qada. Makanya kalau badan masih sehat, puasa itu tak boleh bayar dia. Mesti dibayar dia dengan qada. Tetapi kalau posisinya kita sudah tak sanggup lagi, hendak mau bertobat, banyak puasa yang dulu pernah kita tinggalkan, itu boleh bayar fidyah. Sembahyang juga kayak gitu, tak boleh bayar dengan beras. Kalau kita bayar dengan beras, sembahyang sungguh enak kali buke-buke beras. Kayak ketua kan mudah kan, nyonok jak tadi beras lagi di beliau, nyonok free sembahyang. Ya dah, jauh. Mana tahu kayak klik ngatin mendu. Gitu kan? Bukan. Jadi setelah selesainya dengan Allah hutang semuanya kita, baru kita selesaikan dengan manusia. Selesaikan dengan manusia. Dulu kita pernah berhutang, walaupun yang tempat kita berhutang itu orang kafir. Posisi kafir itu bayar pajak dia. Berhutang ini di tamu udah cok. Bawa dia tadi apa ini Cina nya sama Hode. Tak doh dari Cina, alah pada Cina.
apa ya ni? Tawa kafe. Ya, kan? Kafe itu bayar pajak dia. Bukan ilegalnya di Indonesia. Itu wajib juga kita bayar punya dia. Kalau dia tak ada lagi dan ahli warisnya tak ada, mesti duit itu dikembalikan kepada Baitul Mal. Rumah harta yang diperoleh oleh negara. Diambilnya harta itu, jika dibuatnya kemuslihatan umat, dibuat jalan, dibuatnya terserah apapun lah, pokoknya kemuslihatan umat. Apalagi punya orang Islam. Dulu pernah kita mencuri punya orang, itu wajib bayar punya dia, ataupun minta izin. Kalau dikasih izin, alhamdulillah, tidak perlu dibayar. Berikut kalau pegang kami bro ni yang kata berikut jadi mampu ni, yang tak tetap dua ni yang sebenarnya belum jauh. Kenapa? Kali mampu. Nyok kiban ya. Bayar kalau tobat. Benar bayar dua bot. Mungkin kalau kita baik tu wajib baik. Kan? Wantai mata-mata SMA kampung, bom ini go, bom timun go, ya kan? Apapun ya, bom lam go. Kadang-kadang tidak lagi hang kebi, di mana proses itu. Ya kan? Tanya mungkin lewat. Kecil-kecil bom lam kayaknya. Hati ged-ged pula ke hang kebi. Jadi mana mai cok kau? Yang mana lah taruhnya mulut. Ged-ged pula ke hang kebi. Walaupun ged-ged pula ke hang kebi tetap hajit tak. Hajit cok sebenarnya wajib juga dibayar. Politik kita sekarang udah jadi ketua, udah jadi ustaz, wajib juga bayar. Ya orang harus kita datangi orang yang pernah kita curi. Karena posisi kita sudah SMA sudah balik. Hai lale SMA nak balik kah? Mana nak balik kalau? Kau boleh hukum. Kan? Hanya wajib dulu lagi wajib lagi maaf. Walaupun jauh kaji ulama ada yang tetap wajib lagi maaf. Berarti ulama jangan tunjuk ulama kagak kan? Sudah. Yang benar. Itu yang tak sanggupnya, dia yang tak sanggup sujud ataupun rukuk yang tak sanggup. Berdirinya sanggup, sujudnya tak sanggup. Kenapa? Kakinya sakit, tak bisa dibuatnya kayak gini. Dipatahkan tak bisa lagi, udah keras kakinya. Jadi yang tak sanggup sujud, berdiri itu aja. Jangan langsung ambil kursi dulu, ini salah. Kalau posisi sanggup dia itu berdiri, sembahyangnya tetap wajib berdiri. Cuma ketika dia mau sujud, baru dia duduk karena posisi dia itu tak sanggupnya sujud. Kalau memang tak sanggup berdiri, baru dia langsung duduk. Ini kadang-kadang bawa kursi kuat kali. Lepas itu pas mayang duduk, kan? Berdiri nunggu uang corona kayak kemarin, dikasir lama kali pun sanggup. Pas suruh semayang dah duduk ini katakan sah semayangnya. Kan? Benar. Dari kampung benar dia tu prespek, ya poablah dia tahu kemuman tetap dulu. Poablah. Gabut road antrian ini nomor belumnya baru nomor lain tetap naik ke dah beri. Dia baik duduk road kan. Ya kemana gitu. Nak merupa. Betul. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah adalah satu rukun dalam sembahyang. Termasuk Bismillah itu adalah satu ayat daripada Al-Fatihah kalau mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau mazhab selainnya Bismillah itu tidak termasuk daripada Al-Fatihah. Jadi bacaan mulai dari Bismillah sampai waladhdallin itu mesti benar dan mesti untuk diperbaiki dan dibaguskan bacaannya. Selama sedang memperbaiki belum juga bagus bacaan kita, Allah memaafkan bacaan kita.
tetapi bacaan kita tidak bagus dan tak mau memperbaiki, maka sembahyang kita ini tidak sah. Kan? Kadang seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada tasydid. Ada tasydid alif kedua ya ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ataupun di pertama Boleh dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah karena makanya a dengan a itu hampir sama. Kadang-kadang kalau memang tak tahu di mana keluar dasarnya huruf itu, bacaan itu kadang-kadang bertukar-tukar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin bacanya. Padahal di tengah-tengah tenggorokan. Alamin Rabbil alamin Rabbil alamin. Dan rohnya itu tebal kalau baris di atas. Ada baca Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Rahim. Bukan ini. Beda bacaan Ibrahim. Itu pakai H besar. Sonan kayaknya Bang Ibrahim. Ya kan? Tapi kalau Ar-Rahmanir Rahim, hanya takut Ar-Rahmanir Rahim. Dia pakai H kecil. Ar-Rahmanir Rahim. Punya H yang bulat tadi kan? Dia bakal jadi H ini. Mana? Itu jangan lupa dipakai dia. Juga muncul H itu. H di dalam dada. Artinya kan, ketika kita ucapkan getar dada, ada getar dada. Hanya itu getar dada, bukan dalam dada. Makar itu huruf tak ada dalam dada. Cuma diucapkannya itu bergetar dada. Dah. Ini mesti diperbaiki ya. Mesti diperbaiki bacaannya. Dia sama ustaz ataupun di internet pernah sih belajar di internet dia sih. Apalagi di TikTok sekarang banyak ya kan. Banyak ustaz-ustaz isi pengajian di TikTok. Makanya TikTok itu tergantung kita yang pakai. Yang saya scroll ya, sering kita scroll ulang goyang-goyang, mana pakaian, dan turunnya lebih. Sering kita scroll seperti urut pengajian lebih. Ikut dia orang hanya kubur TikTok, hanya dikubur cahit urang grup mana buat pakaian. Karena nyantok saja mengkajinya di lebih. Yang lain pun sih yang ke. Makanya termasuk ke si datang ustaz sehingga dia memberi ilmu lewat media. Supaya apa? Supaya melawan video-video ataupun konten-konten yang merusak. Yang jadi rusak generasi. Contohnya dia sabong ceramah, tapi banyak. Dengan sebab tapi banyak, kalian lawan kita melawan konten-konten yang dibuat oleh orang-orang yang untuk mengharapkan doe. Kita minta apa yang anak-anak buka deh. Mana ngailoh sampai mana ngailoh olehnya grup yang tu pemenang tadi melihat jamun cehnya berapa mengkah yang kan mana orang berapa kalau punah kita punya nak ini mana lagi yang buka kuat kan WB buat juga buka uringan muka kuat WB buat buka anak gede itu Malaysia yang ragam itu kamu ragam yang kakam itu Malaysia belum lagi Dutnan kalah berarti Malay abak manusianya lagi kasih kabut dah apa keberkahan ilmiahnya anak
Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dari itu, kita mohon banyak maaf. Jadi insya Allah minggu depan ataupun Ahad depan kita semuanya untuk hadir di acara Maulid di pesantren kita Sirajul Muna di Bandar Serian. Mulai di paginya jam 9 pagi. Insya Allah hadir Maulid. Karena waktu yang singkat, jadi langsung saja kita bersama dia kadang-kadang. Lahum ajma'ina al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رحيم أستغفر أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا هو نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبسم الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل ثواب ذلك خصوصا إلى أرواح من قصدنا وأنت أعرف بهم وبأسمائهم ورسلهم وفروعهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. أرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم اللهم صل وسلم وبارك عليه.